Apa dosa besar Aisar terhadap Puji? Menurut beberapa netizen. 1. Karena Aisar pernah memanggil nama Puji di atas ring. Dan ini dinilai sebagai dosa yang harus disebut selama 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, 7 terowongan, 7 sumur, 7 lapis langit dan bumi. Yang kedua, karena Aisar pernah memanggil ayang kepada Puji pada acara pagi-pagi ambiar di TV. Tetapi marilah kita menilai secara seimbang. Apakah ucapan-ucapan Aisar ini menodai kehormatannya Puji sehingga harus disebut-sebut selamanya? Tidak, justru sedikit atau banyak kabar tentang Aisar ingin mendekati Puji membuat Puji semakin terkenal di Malaysia. Dan begitu juga ungkapan-ungkapan Aisar ini juga membuat Aisar semakin populer di Indonesia. Keduanya berimbang. Dan hal itu tidaklah mencederai kehormatan Puji. Marilah berpikir waras untuk memberikan vonis kepada seseorang. Lagi pula, cobalah nanti ke depan kita akan teliti. Ada berapa banyak kelak laki-laki yang sekedar bercanda, bergurau dengan Puji dengan sebutan kata-kata ayang. Kita akan teliti ke depan. Dan apakah kalian juga akan menerapkan hukuman yang sama kepada laki-laki itu? Atau kepada laki-laki yang mendekati Puji hanya karena ingin meraih popularitas kelak di kemudian hari? Apakah kalian juga akan menerapkan hukuman yang sama kepada laki-laki itu sebagaimana kalian menerapkan hukuman itu kepada Aisar? Tidakkah hal seperti itu bukan yang pertama kali terjadi? Ucapannya Fadli, kakaknya Puji, jangan pernah ada lagi yang memanfaatkan adik gue, menunjukkan latar belakang historis bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang memanfaatkan Puji. Mengapa kalian tidak memberikan sanksi yang sama kepada mereka? Apakah karena Aisar lebih sukses dalam hal memanfaatkan itu menurut kalian daripada yang lain-lainnya? Dan kesuksesan itulah yang membuat kalian sedemikian bencinya kepada Aisar? Bersikaplah adil dalam hidup ini. Seperti pesan Al-Quran, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat engkau tidak bisa bersikap adil. Jangan sampai hanya karena Aisar, anak bangsa dari negeri jiran, lantas kalian memperlakukannya secara berbeda. Kemanusiaan tidak pernah mengenal batas negara. Kemanusiaan adalah milik semua insan. Sebagaimana ajaran Muhammad yang lahir di tanah Arab, sebagaimana ajaran Buddha yang datang dari tanah India, sebagaimana ajaran Yesus yang lahir di Palestina, datang ke Indonesia, kita agungkan dan kita muliakan karena sumbangsihnya pada kemanusiaan. Begitulah cara kita berpikir sebagai manusia yang beradab dan berpengetahuan. Bukan cara berpikir hanya demi kepentingan atau hanya karena rasa iri dengki di dalam